We start in 5, 4, 3, 2, 1. Halo Shalom SCC Youth, senang banget kita bisa berdoa bareng lagi walaupun kita melakukannya secara online. Tapi saya masih tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama kita. Oh ya, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, supaya pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa kembali berkumpul bersama lagi. Oke, selamat beribadah, God bless. Happy Sunday SCC. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan, sebab puasa dan keselamatannya ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Satu hati sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kau dahsyat bagi kami Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Keselamatan ada buat setiap kami. Kami hidup, kami ada karena Engkau yang menebus setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau mati berkorban bagi kami, selamatkan kami. Kau memberikan kasih yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang
yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Darah-Mu mengalir sucikanku. Kau telah membuktikan dalamnya kasih-Mu. Salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Darah-Mu mengalir sucikanku. Yesus, Kau telah membuktikan dalamnya kasih-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Salib-Mu, 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 bukti kasih-Mu dalam hidupku. Pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Ku hidup
menebus hidup kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Alasan kami untuk kami bersyukur, kami boleh melayani-Mu, kami boleh mengasihi-Mu, karena Engkau sudah mati bagi hidup kami. Engkau sudah lunas membayar setiap kami. Haleluya. Dikatakan Yesus. Salibmu, salibmu, bukti kasih-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, bukti kasih-Mu, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Mari sembah Tuhan karena salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Oh, salib-Mu, 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 bukti kasih-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Haleluya. Kami hidup, kalau kami ada, semua karena kasih, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Buka hati kami untuk kami terima kebenaran yang daripada Tuhan. Hati kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kita baru saja memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan begitu luar biasa, bersorak-sorai dan menyembah Tuhan. Saya percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. You people, mari sama-sama siapkan hatimu, fokuskan pikiranmu. Untuk hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya kasih judul Mengenal Roh Kudus. You people, kita tahu bahwa Tuhan Allah pernah turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari setiap dosa dan pelanggaran yang dia perbuat. Dia mengerjakan misinya dengan jalan mati di kayu salib. Dia disiksa di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran manusia. Tetapi luar biasanya pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya dan dia naik ke surga. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada murid-muridnya. Pada waktu itu murid Yesus hanya berjumlah 12 orang. Tetapi hari ini murid Yesus tidak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh dunia. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima keselamatan akan penebusan Yesus ketika dia mati di kayu salib,
dan mau bertumbuh mengenal kebenaran firman-Nya lebih dalam lagi, maka dia disebut sebagai murid Kristus. Saya adalah murid Kristus. Dan youth people dimanapun engkau berada, engkau yang percaya akan keselamatan Tuhan dan mau bertumbuh mengenal firman-Nya juga disebut sebagai murid Kristus. Dan ini adalah sebuah janji yang luar biasa yang diberikan kepada murid Kristus. Mari sama-sama kita baca di dalam Yohanes pasal 16-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dikatakan ketika Yesus mau naik surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya seorang diri. Atau dikatakan dalam firman Tuhan tadi sebagai yatim piatu. Tetapi dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tetapi Allah itu juga turun kembali ke dunia, tapi tidak dalam rupa manusia lagi, tapi dalam rupa roh. Kalau Yesus dulu waktu dia turun ke dunia dalam rupa manusia, dia masih terbatas dengan ruang dan waktu. Dia tidak maha hadir. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke dunia, karena dia roh, maka dia tidak terbatas antara ruang dan waktu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi apa? Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Seorang penolong yang lain. Dikatakan Roh Kudus itu datang sebagai penolong. Dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, youth people, dimanapun engkau berada hari-hari ini, saya percaya kalau engkau membuka hati dan percaya, Roh Kudus juga ada bersama dengan engkau. Roh Kudus yang saya rasakan saat ini, saya percaya Roh Kudus yang sama juga bisa engkau rasakan dimanapun engkau berada, dimanapun tempatmu, kapanpun waktunya. Engkau bisa merasakan Roh Kudus itu hadir secara pribadi dalam kehidupanmu. Dan dikatakan dia roh penolong. Oleh sebab itu, kalau saat ini ada di antara engkau yang lagi mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, percayalah dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Kalau engkau percaya dan hari ini engkau mengalami sakit penyakit, Tuhan Roh Kudus sanggup menjamah dan menyembuhkan engkau. Dan hari ini engkau sembuh. Haleluya. Kalau hari ini engkau lagi mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupanmu, youth people, engkau punya masalah mungkin dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam kuliahmu, di sekolahmu, apapun itu, percaya Roh Kudus mengerti. Dia roh penolong. Dia sanggup menolong dalam setiap kelemahanmu. Kalau engkau percaya dia hadir dalam hidupmu, engkau percaya bahwa dia sanggup melepaskan engkau dari setiap permasalahan yang kau hadapi. Dan engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau akan mendapat semangat yang baru. Engkau akan mendapat roh yang kuat kembali untuk berdiri, untuk berjalan kembali dalam rencana Tuhan. Haleluya. Karena percayalah bahwa Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Karena dikatakan bahwa dia akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dunia tidak mengenal dia. Tetapi kita yang percaya Tuhan, kita harus mengenal dan percaya kehadiran Roh Kudus. Dia roh penolong. Kita tahu bahwa kita ini lemah. Kita tidak berdaya, seringkali kita banyak kekurangan. Orang-orang muda, jangan takut akan kelemahan, akan kekuranganmu. Justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan akan sempurna. Justru ketika engkau lemah, engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, dan engkau berharap dan berserah kepada Tuhan, dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Roh Kudus sekali lagi adalah roh. Dia tidak terbatas tempat dan waktu. Dia hadir kapan saja. Oleh sebab itu jangan membatasi Roh Kudus hanya dalam hal-hal tertentu saja. Bukan hanya sekedar pada waktu kita ibadah seperti ini kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus.
Juga bukan hanya ketika kita berdoa, bersaat teduh secara pribadi, kita menyembah Tuhan, kita berdoa dan kita merasakan kuasa Roh Kudus. Tetapi libatkan Roh Kudus dalam seluruh aktivitas kehidupanmu sehari-hari. Dimanapun engkau berada, jangan batasi dia. Mungkin engkau youth people yang sudah bekerja, libatkan Roh Kudus saat engkau beraktivitas dalam pekerjaanmu. Dia akan menolong ketika engkau menghadapi kesukaran. Dia tahu dalam segi apapun, dalam pekerjaanmu dia mengerti dan dia sanggup memberikan pertolongan ketika engkau membutuhkan. Youth people, engkau yang masih kuliah, engkau yang masih sekolah, youth people, Roh Kudus paham betul apa yang engkau hadapi ketika engkau mengalami masalah dalam perkuliahanmu, dalam sekolahmu. Jangan ragukan dia, dia sanggup menolong engkau. Libatkan dia dalam seluruh aktivitas kehidupanmu. Ajak dia komunikasi. Aktivasi manusia rohmu. Jangan diam diri, tetapi bangkitkan manusia rohmu dengan cara gimana engkau berintimasi dengan Roh Kudus kapan saja. Engkau berkomunikasi dengan dia. Engkau bertanya kepada dia. Engkau minta pertolongan kepada dia. Karena dia adalah roh penolong yang diberikan Tuhan dalam kehidupanmu. Menyertai engkau setiap detik, setiap waktu. Tidak terbatas. Tidak ada jedanya. Setiap saat dia menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan dia akan menolong engkau. Jikalau engkau percaya dan engkau terus membuka hatimu dan engkau percaya, dia selalu bersama dengan engkau. Karena itu terus aktivasi manusia rohmu dan jangan biarkan dia untuk berdiam diri. Libatkan dalam seluruh aktivitas kehidupanmu. Karena dia adalah roh penolong. Janji Tuhan yang kedua ada dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu dikatakan apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Dia yang pertama tadi adalah Roh Kudus, roh penolong. Yang kedua adalah roh kebenaran. Artinya apa? Roh kebenaran. Roh yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Youth people, saya percaya bahwa kehidupan kita ditentukan Tuhan menjadi seorang yang sukses dan berhasil di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar, yang mulia bagi setiap kita orang-orang muda. Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa. Kita dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil. Yang percaya katakan amin, haleluya. Tetapi keberhasilan di mata Tuhan seringkali berbeda dengan definisi keberhasilan yang dunia berikan. Dunia selalu menilai keberhasilan itu dengan seberapa banyak harta yang dimiliki. Seberapa banyak tabungannya di bank, hartanya tidak akan habis, mungkin digunakan untuk kehidupan anak dan cucunya, baru dikatakan berhasil. Mungkin dunia juga berpikir kalau orang itu punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dihormati banyak orang, baru dia dikatakan orang berhasil. Nah, sekarang ini lagi tren nama besar. Orang kalau punya nama besar, dikenal di mana-mana, followernya banyak, dia dianggap sebagai orang yang berhasil. Itulah standar keberhasilan yang diberikan dunia. Tetapi Tuhan mempunyai standar yang berbeda untuk bagaimana hidup kita berhasil. Saya percaya bahwa Tuhan pengen hidup kita diberkati dengan materi yang berkelimpahan. Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan juga memberikan janji hidup kita juga diberkati secara materi, secara finansial, juga secara kesehatan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan berkati kita dengan materi, dengan kehidupan, dengan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukan standar utama bagi Tuhan. Kenapa? Karena standar keberhasilan utama bagi Tuhan yang pertama adalah seberapa dalam kehidupan kita mengenal Tuhan. Youth people, kita diciptakan Tuhan yang paling utama adalah supaya kehidupan kita itu bisa mengenal Tuhan.
Dan kita dikatakan berhasil kalau kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa? Ketika kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Karakter kita akan diubahkan menjadi sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pada akhirnya keberhasilan yang kita miliki tidak hanya kita nikmati pribadi, tetapi hidup kita bisa dinikmati orang-orang lain di sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat. Itulah pandangan keberhasilan bagi setiap kita orang percaya. Mungkin kita berpikir, di luar sana orang juga bisa jadi berkat. Mereka kaya dan membagikan harta-hartanya. Mereka melakukan aksi sosial dan sebagainya. Tetapi Tuhan, lebih dari itu yang Tuhan inginkan. Menjadi berkat bagi orang lain bukan sekedar membagikan harta, tetapi membagikan hidup kita. Memberikan sentuhan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Yang mereka merasakan kasih Tuhan lewat karakter Kristus yang kita miliki. Sehingga hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dibangkitkan, hidup mereka diselamatkan. Karena mereka mengenal Kristus. Dan hidup mereka diubahkan menjadi orang yang percaya. Kita berikan sentuhan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar memberikan harta yang kita miliki. Itulah keberhasilan menurut pandangan Tuhan. Dan kita tidak akan bisa berhasil seperti apa yang Tuhan mau kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengenal dan melibatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Karena dia dikatakan roh apa? Dia dikatakan roh kebenaran yang akan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Tanpa jalan kebenaran, kita tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan untuk ada dalam jalan kebenaran, kita butuh roh kebenaran yang menuntun setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, youth people, mungkin hari-hari ini engkau begitu sibuk bekerja. Dari pagi, siang, sampai malam. Mungkin engkau tidak mengenal waktu untuk engkau boleh mencapai masa depanmu. Mungkin engkau belajar begitu rajin. Engkau yang sekolah atau masih kuliah, atau engkau yang masih kuliah. Engkau belajar mengerjakan proyek-proyekmu, tidak kenal waktu. Dari pagi, siang, bahkan malam, bahkan sampai dini hari engkau masih mengerjakan itu. Youth people, itu tidak salah. Tuhan suka dengan orang yang rajin. Tuhan juga tidak suka dengan orang yang pemalas. Amin. Tetapi dalam begitu banyak kegiatanmu, tetapi dengan begitu banyak kesibukanmu, jangan sampai engkau melewatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan sampai engkau kehilangan waktu. Engkau meninggalkan waktu-waktumu bersama Tuhan. Sampai engkau tidak punya waktu untuk engkau berintimasi dengan Tuhan. Karena salah satu keberhasilan menurut pandangan Tuhan adalah bagaimana engkau mengenal Tuhan. Karena itu seberapapun engkau sibuknya waktumu, engkau harus menyediakan waktu secara khusus untuk engkau mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena cara mengenal Roh Kudus bukan hanya engkau belajar ketika engkau beribadah seperti ini tentang Roh Kudus. Atau engkau membaca buku dan lain sebagainya. Mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa tentang Roh Kudus. Tidak sebatas hanya itu. Itu hanya sebagian kecil. Cara engkau mengenal Roh Kudus yang lebih dalam adalah ketika engkau menyediakan waktumu yang terbaik kepada Tuhan secara khusus hanya untuk Tuhan. Engkau bersatu, berintimasi. Disitulah Roh Kudus akan mewahyukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Disitulah dia akan menyatakan dirinya sehingga engkau orang-orang muda bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Semakin intens, semakin sungguh-sungguh engkau mencari Tuhan dan menyediakan waktu, maka engkau akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Dan percayalah, ketika engkau menyediakan waktu bersama Tuhan, engkau tidak akan kehilangan apa-apa dalam masa depanmu. Justru Tuhan akan membuat engkau berhasil. Kenapa? Karena dikatakan di dalam ayat 13 tadi, Yohanes 16 dikatakan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa artinya ini? Ketika engkau berintimasi dengan Roh Kudus memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia memberikan pewahyuan yang baru, inspirasi yang baru, cara-cara yang baru, kreativitas yang baru dalam kehidupanmu, yang mungkin itu berhubungan dengan pekerjaanmu,
yang mungkin itu berhubungan dengan sekolahmu atau perkuliahanmu, sehingga engkau mendapatkan kreativitas yang baru yang tidak dimiliki orang lain. Dan Tuhan membuat itu menjadi berhasil. Kunci keberhasilan dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus adalah sumber inspirasi. Dia lebih tahu masa depan yang akan datang daripada kita. Dan dia akan memberitahu kepada kita apa yang kita lakukan untuk meraih masa depan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai engkau tidak melibatkan Roh Kudus atau tidak punya waktu untuk berintimasi dengan Roh Kudus. Karena justru kita akan kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita jika kita tidak memberikan waktu secara khusus dan kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam seluruh aktivasi kehidupan kita. Mari youth people, mulai hari ini cari Tuhan lebih dari segalanya. Berikan waktumu. Mungkin kau begitu sibuk, tapi jangan pernah engkau kehilangan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah engkau tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu dengan segala kesibukanmu untuk mengejar masa depanmu. Tapi justru libatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Maka Tuhan akan membuat hidupmu berhasil. Dan engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupanmu. Karena kunci keberhasilan sesungguhnya adalah ketika engkau melibatkan dan mengenal Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah youth kita hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami selalu melibatkan Roh Kudus dalam seluruh eksistensi kehidupan kami Tuhan. Melibatkan Roh Kudus dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengajar kami dan kami boleh semakin mengenal Roh Kudus. Berkati youth people dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati mereka dan Tuhan menyertai kehidupan mereka sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati.